Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut lagi pemirsa, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan Respiratori Sadam Al-Jihad sebagai tenaga ahli utama Kedeputian 2 KSP. Selamat malam Mas Sadam. Selamat malam Mbak Baik. Zoya. Baik, Mas, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Seskap ini sebenarnya cukup tajam ya. Nah, tanggapan terkait dengan lambatnya pemerintah dalam penanganan bencana terus bermunculan seperti yang disampaikan oleh Seskap tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah sebenarnya anggapan-anggapan yang beredar luas di media sosial apalagi ya, ini menghambat kinerja pemerintah dalam melakukan penanganan dampak bencana? Iya, yang pertama adalah ketika detik pertama kata Pak Seskap tadi disampaikan, kerja pemerintah terkait dengan bencana itu dengan hadirnya aparat TNI, Polri, Basarnas, BNPB itu bergerak tanpa kamera, ini yang kemudian dilakukan dengan mobilisasi yang Pak Presiden langsung menghubungi kepala daerah dan memerintahkan untuk mobilisasi nasional. Artinya dari menit awal pun sampai hari ini pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah secara terpadu bahu-membahu, bahkan per hari ini juga banyak relawan yang kemudian bersama-sama juga bahu-membahu untuk kemudian kita fokus dalam pemulihan penanganan bencana. Artinya dalam posisi ini kita tidak terlalu terfokus dengan apa yang kemudian disampaikan ketika ada penggiringan satu sama lain, misalkan terkait dengan bencana nasional, padahal kemudian penanganan bencana nasional itu sudah dilakukan melalui operasi tanggap darurat terpadu secara nasional di awal, sampai akhirnya ketika kita berbicara soal anggaran, kekhawatiran masyarakat luas adalah ketika kalau tidak ditetapkannya bencana nasional, maka anggaran dari pemerintah pusat tidak dikucurkan. Nah, kemudian hal ini kita bisa bukan membantah secara lisan, tapi melakukan sebuah kebijakan. Apa yang kemudian disampaikan Thomas RD, government choose to do or not to do. Artinya ketika pemerintahan hari ini memilih untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang langsung mengarah ke masyarakat, itu yang dilakukan, bukan dengan kata-kata. Pertama, misalkan ketika pemerintah kabupaten kota melalui Kemendagri meminta anggaran 2 miliar, kemudian Pak Presiden memunculkan kebijakan 4 miliar dan juga provinsi 20 miliar dengan total anggaran sebesar 268 miliar. Kemudian di Kementerian Keuangan itu ada anggaran yang kemudian dari anggaran efisiensi dan kemudian memunculkan anggaran 60 triliun yang diminta oleh BNPB itu 51,82 triliun. Itu berdasarkan R3P, Rancangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Artinya dari momen kemudian di awal untuk evakuasi, distribusi logistik, distribusi kebutuhan dasar, distribusi tenaga kesehatan, bagaimana ada 36.000 personil TNI yang dikerahkan, 11.000 personil Polri yang dikerahkan, dan kemudian ada pengalihan dari program MBG, ada ratusan SPPG yang dialihkan. Di Aceh misalkan ada 55 SPPG di awal kemudian dialihkan, ada 105.000 paket makanan kemudian di Sumbar juga ada hampir 180.000 paket makanan, di Sumatera Utara 340.000 paket makanan. Ini membuktikan bahwa kemudian hal-hal yang dilakukan pemerintah dari kebutuhan dasar, makanan, air bersih, kemudian dari PMI itu kemudian ada 60 truk kemudian yang berjalan beriringan, bahkan TNI Polri ada di daerah-daerah yang terisolir untuk kemudian ada program dari psikososial, dari healing, trauma healing. Nah, ini yang dilakukan, dan juga ada penambahan tenaga kesehatan sampai 1.000 tenaga kesehatan. Nah, terakhir ketika kita berbicara soal kebutuhan dasar adalah sebuah hunian, maka akan ada program Huntara. Di Sumatera Barat saja itu ada
ada 600 huntara yang akan dibuat per hari Minggu nanti. Di Sumatera Utara ada 1.000 huntara yang akan dibuat per hari Minggu nanti, dan di Aceh ada 1.000 huntara yang dibuat untuk per hari Minggu nanti. Dan juga Pak Presiden menekankan 1 bulan saja, terutama ketika ada di Agam, Kabupaten Agam, Pak Presiden hadir 1 bulan untuk membangun huntara. Artinya memang di sini persiapan yang dilakukan negara tidak main-main, tidak kemudian ini bahkan ya dari TNI ada 3 orang yang sudah meninggal dunia ketika ini dan juga kita melihat bahwa sudah ada 1.060 orang yang meninggal. Artinya jangan kemudian ini ada sebuah narasi-narasi kita fokus saja untuk bagaimana gotong royong ini, kita fokus saja bagaimana kita membantu masyarakat yang kesulitan. Itu saya kira yang paling penting yang harus kita lakukan. Baik. Jadi Mas Sadam, intinya meskipun tidak ditetapkan sebagai bencana nasional dan dibandingkan dengan penanganan tsunami Aceh pada awal tahun 2000-an lalu, tetapi ini pemerintah memastikan ya bahwa penanganannya tetap sama dan bahkan serius dilakukan. Mas Kalau mau dibandingkan dengan tsunami Aceh, saya mau bilang ketika kita bandingkan dengan tsunami Aceh, ada bantuan internasional ketika saat itu dengan total bantuan 42,9 triliun ketika di tsunami Aceh. Sedangkan pemerintah hari ini dengan permintaan dari BNPB yang sudah menuliskan 51,82 triliun, maka Pak Presiden mengamininya bahkan sampai 60 triliun. Artinya, dari segi anggaran, pemerintah pusat sudah menyiapkan itu. Dan makanya Pak Presiden juga menyampaikan kepada kepala negara sahabat, kami siap dan kami mampu untuk menghandle ini. Baik. Kalau begitu kita akan terus dukung dan kawal setiap langkah strategis yang sudah disusun dan diimplementasikan di lapangan. Dan semoga yang paling penting adalah bencana ini menjadi pembelajaran dan kedepannya tidak terulang dan warga dapat segera kembali melakukan aktivitas normal seperti biasa. Terima kasih Mas Sadam dari tenaga ahli utama Kedeputian 2 KSP telah berbagi pandangan bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.